Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Marlina Dwi Hartanti, 2. Martalia Eka Nur Rahmawati. Di sini kami akan membawakan presentasi mengenai siklus pendapatan. Masuk ke pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah pertukaran langsung dari produk akhir dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan pembeli. Jadi, suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjual-penjual tersebut. Tujuan siklus pendapatan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai perusahaan dalam pelaksanaan siklus pendapatan yaitu antara lain: pertama, mencatat permintaan penjualan secara tepat dan akurat. Kedua, memverifikasi kelayakan kredit konsumen. Ketiga, mengirimkan barang atau memberikan jasa tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Keempat, melakukan penagihan kepada konsumen pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. 5. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara tepat dan akurat. 6. Mengirimkan uang ke pemasok yang tepat. 7. Menjamin semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan. 8. Mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. 3 konsep siklus pendapatan. Yang pertama itu adalah sales order processing, yang kedua sales return producers, dan yang ketiga cash receipt processors. Ke pengertian sales order processing. Sales order processing adalah kegiatan menerima dan memproses order dari customer, mengisi pesanan, dan mengirim produk ke customer. Customer membayar pada waktu tertentu dan dengan benar memasukkan transaksi. Bagian penjualan mencatat detail pemesanan di order form. Transaksi akan disetujui bagian kredit, setelah itu akan diantar oleh bagian gudang. Barang, slip, pengiriman, serta bon akan disiapkan oleh bagian pengirim dan diterima oleh customer. Bagian otorisasi berbeda dari bagian sales order processing. Kontrol inventory terpisah dari bagian gudang. Piutang dagang terpisah dari bagian general ledger kontrol akun. Proses dalam sales order processing meliputi receive order, check credit, pick goods, ship goods, bill customer, update inventory records, update akun receivable, post to general ledger. Masuk ke pengertian sales return producer. Sales return producer merupakan bagian siklus pendapatan yang memperkirakan berapa persen penjualan dikembalikan oleh customer dengan alasan seperti mengirim produk yang salah, produk cacat, pada saat pengiriman terjadi kerusakan, produk tidak sampai tepat waktu sehingga customer menolak barang tersebut. Proses yang ada dalam sales return producer meliputi prepare return slip, prepare credit memo, approve credit memo, update sales journal, update inventory and record, update general ledger. Pengertian cash receipt producer. Cash receipt producer menjelaskan transaksi kredit yang muncul di penegakan di akun receivable. Pembayaran akan dilakukan pada masa yang akan datang, sesuai dengan peraturan yang ada. Prosedur cash receipt akan dilakukan pada kejadian berikutnya. Hal ini termasuk menerima dan mengamankan kas, mendepositkan kas di bank, menyamakan pembayaran dengan customer dan menyesuaikan dengan akun yang sesuai, dan mencatat ke akun dan merekonsiliasi detail keuangan dari transaksi. Cash receipt producer terdiri atas beberapa proses, yaitu open mail and prepare remittance advice record and deposit checks, update accounts, update general ledger, reconcile cash receipt and deposit. Selanjutnya, sistem fisik informasi akunting. Sistem fisik informasi akunting merupakan kombinasi teknologi dan aktivitas manusia. Perusahaan kecil memiliki sedikit dalam hal teknologi dan lebih kepada prosedur manual, sedangkan perusahaan besar lebih banyak dalam hal teknologi dibandingkan proses manual. Jadi kurang lebihnya
itu diterapkan di perusahaan besar karena dengan teknologi, bukan dengan proses manual. Pemisah dari 3 fungsi, yaitu meliputi 1. Otorisasi dari transaksi harus terpisah dari proses transaksi itu sendiri. 2. Aset custody atau aset tahanan harus terpisah dari aset record keeping atau aset yang dicatat. 3. Organisasi harus terstruktur sehingga bila terjadi permasalahan dapat diatasi dengan solusi antara 2 atau lebih individu. Kemudian adalah flowchart siklus pendapatan atas penjualan kredit. Dalam flowchart tersebut terdapat 5 bagian penting, yaitu bagian penjualan, bagian penagihan, customer, bagian kasir, dan pimpinan, yang mana masing-masing bagian tersebut mempunyai peran dan kegiatan masing-masing sesuai prosedur dalam flowchart siklus pendapatan atas penjualan kredit. Untuk alurnya, yang pertama, bagian penjualan melakukan pengecekan atas nota penjualan. Yang kedua, bagian penjualan membuat daftar tagihan atas penjualan kredit yang telah dilakukan sebelumnya dan sesuai dengan nota penjualan. Kemudian, dari daftar tagihan tersebut, kemudian diserahkan pada bagian penagihan untuk dilakukannya penagihan kepada customer. Setelah customer menerima daftar tagihan, kemudian customer harus segera melakukan pembayaran. Yang kelima, kemudian customer menyerahkan dana pembayaran atau uang pada bagian penagihan untuk dilakukannya pengecekan sesuai daftar tagihan yang telah diberikan kepada customer. Yang keenam, setelah selesai dilakukan pengecekan oleh bagian penagihan, kemudian dana pembayaran atau uang dari customer diserahkan ke bagian penjualan untuk dibuat laporan pelunasan piutang. Ketujuh, laporan pelunasan piutang yang telah dibuat oleh bagian penjualan kemudian diserahkan ke bagian kasir untuk dibuat laporan penerimaan kas. Yang terakhir, dari laporan penerimaan kas tersebut dibuat 2 rangkap, yakni rangkap pertama untuk arsip dan rangkap 2 untuk pimpinan sebagai laporan telah terjadi pelunasan. Untuk selanjutnya adalah flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai. Untuk alur dari flowchart penjualan tunai, yaitu yang pertama, pelanggan, customer atau pembeli, membeli produk perusahaan. Kemudian, customer melakukan pembayaran secara tunai atau cash kepada kasir. Selanjutnya, kasir menerima pembayaran tunai dari pelanggan dalam bentuk uang tunai. Kemudian, kasir membuat laporan penerimaan kas atau LPK untuk diserahkan ke bagian keuangan. Kemudian, pada bagian keuangan menerima laporan kas atau LPK dari kasir yang kemudian untuk dibuatkan laporan penjualan tunai oleh bagian keuangan. Dari laporan penjualan tunai yang dibuat oleh bagian keuangan tersebut dibuat rangkap 2, yaitu rangkap 1 untuk pimpinan sebagai laporan dan hasil bukti penjualan dan rangkap 2 untuk arsip perusahaan. Kemudian, pimpinan menerima laporan penjualan tunai dari bagian keuangan. Demikian materi presentasi hari ini kami sampaikan. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.